Oke, kita mulai dulu untuk dasar dari ventilasi mekanik. Jadi, saat kita bicara tentang ventilator, ya atau ventilasi mekanik, kita akan bicara tentang sebuah alat yang membantu untuk bernafas ya. Jadi biasanya ventilator itu sebuah alat ya atau mesin ya. Jadi bisa Anda lihat di sini ini mesin zaman dulu ya. Ventilator, kemudian ada jalur untuk inspirasi ya. Karena inspirasi itu oksigen, itu sifatnya kering, sehingga akan masuk ke humidifier. Ya, jadi masuk ke humidifier. Setelah itu dari humidifier akan masuk ke jalur inspirasi pasien, kemudian masuk ke ET tube ya. Makanya kalau pasien yang dipasang ventilator itu biasanya pakai alat bantu nafas, yaitu pakai alat bantu untuk RW berupa ET tube. Kemudian kalau udara yang keluar itu kan ada uap air, sehingga di selang ekspirasi itu ada yang namanya water trap. Tujuannya apa? Agar air tidak masuk ke mesin. Setelah itu baru dia akan masuk ke lubang atau ke saluran ekspirasi dari si mesin ya. Jadi kita bisa lihat dari mesin, kemudian ke humidifier, kemudian ke selang ekspirasi, kemudian selang selang inspirasi, kemudian ke selang ekspirasi, masuk ke water trap. Kemudian baru ke mesin ya. Jadi ini jangan sampai terbalik ya. Jadi Anda harus lihat mana selang inspirasi, mana selang ekspirasi ya. Jadi jangan sampai terbalik saat Anda memasang sirkuit ventilator. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa istilah yang harus Anda kuasai untuk mempermudah Anda saat memahami ventilator ya. Yang pertama ada yang namanya tidal volume. Jadi tidal volume itu adalah saat Anda mengembuskan nafas atau volume saat Anda mengembuskan nafas ya. Jadi gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan tidal volume untuk mesin ya. Jadi bukan tidal volume normal ya. Kalau tidal volume untuk orang normal tanpa ventilator itu biasanya adalah 8 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Nah, yang kalau pada ventilator ya, yang dimaksud normal ini adalah pasien yang tanpa penyakit paru atau tanpa COVID dalam arti misalnya pos operasi gitu. Nah, untuk pasien yang normal seperti itu yang tidak ada penyakit, penyakit yang penyerta yang aneh, aneh gitulah ya, atau ARDS itu untuk tidal volume yang disetting di mesin itu adalah antara 6 sampai 8 cc per kilogram PBW. Nah, apa itu PBW? PBW itu adalah predicted body weight ya. Jadi predicted body weight atau kalau di beberapa mesin juga bisa memakai yang namanya IBW atau ideal body weight. Ya, kenapa kok yang dipakai PBW atau IBW? Nah, jadi di berat badan pasien itu ada 3. Sebenarnya teman itu ada yang namanya berat badan aktual atau aktual body weight. Itu yang diukur dengan timbangan. Jadi kalau pasiennya UDIM ya, berat badannya kan jadi nambah. Padahal saat itu kapasitas parunya belum tentu juga ikut bertambah. Oleh karena itu, makanya yang dipakai kalau tidak IBW ya PBW. Nah, rasionalnya seperti apa? Jadi rasionalnya seperti ini. Saat teman-teman itu tinggi badannya ya, misalnya 170-an lah ya, itu kan kapasitas parunya akan selalu sama segitu toh. Jadi rongga dadanya itu kan nggak tambah besar. Cuma kalau tambah gemuk itu kan cuma lemak. Lemak yang di luar rongga-rongga itu kan di rongga perut. Sehingga dari situ dibuatlah rumus, oh kalau orang yang tingginya segini, dengan jenis kelamin seperti ini, biasanya untuk berat badan idealnya atau predicted body weight-nya adalah seperti ini. Karena itu yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana luas lapang parunya itu.
Sehingga bukan pakai berat badan yang diukur pakai timbangan. Nah, kalau teman-teman pengen mudah, ini, "Wah, rumusnya kok susah, Pak. Gimana ya, Pak?" Jenengan bisa buka MDCalc atau mdclc.com ya. Kemudian Anda masukkan rumus untuk ideal body weight, Anda cari searching ideal body weight itu berapa. Nah, jadi nanti di situ Anda tinggal masukkan biasanya yang dimasukkan jenis kelamin, kemudian tinggi badan, nanti Anda akan ketemu berapa ideal body weight atau predicted body weight yang dibentukkan untuk ventilator. Jadi bisa jadi pasiennya itu lebih ringan daripada yang di actual body weight. Ya karena kalau actual body weight kan dipengaruhi oleh misal UDIM atau enggak. Jadi sehingga kalau hal ini menjadi hal yang penting untuk teman-teman pahami, jadi yang dipakai bukan actual body weight, tapi sebenarnya adalah ideal body weight atau predicted body weight. Tapi kalau ada dari ards.net yang dipakai memang predicted body weight. Jadi yang ideal itu memang pakainya predicted body weight. Cuma kadang ngitungnya kan susah dan beberapa mesin itu kan menganggap bahwa ideal body weight sama predicted body weight itu sama, sehingga artinya Anda bisa pakai duanya, tapi yang jelas tidak disarankan menggunakan actual body weight ya. Nah ya untuk selanjutnya, jadi kalau tidak volume itu saat Anda gitu ya, sekali nafas gitu, itu kalau orang normal ya kalau tanpa ventilator itu 8 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Tapi kalau Anda istilahnya pakai ventilator ya, ini adalah 6, settingnya 6 sampai 8. Jadi minimal 6 sampai 8 maksimal 8. Kemudian kalau ARDS itu lebih rendah, yaitu 4 sampai 6 cc per kilogram berat badan. PBW oke, yang selanjutnya adalah RR. Jadi kalau RR itu adalah respiratory rate atau jumlah nafas dalam 1 menit ya. Jadi hembusan nafas gitu ya, kalau di ventilator ya maksudnya ini setting di ventilator ya. Kalau di orang normal kan 16 sampai 20 kali per menit ya. Tapi kalau di ventilator itu settingan yang normalnya memang 8 sampai 16 kali per menit. Kemudian yang selanjutnya adalah minute volume. Minute volume ini adalah jumlah tidak volume dalam 1 menit atau jumlah volume paru dalam 1 menit. Jadi kalau jumlah volume paru dalam 1 menit, berarti kan tidak volume dikalikan RR. Karena tidak volume itu adalah volume sekali nafas, ya kan? Kalau RR itu kan volume, apa jumlah nafas dalam 1 menit, ya kan? Sehingga minute volume itu adalah tidak volume dikali RR. Nah, untuk pada ventilator sendiri, minute volume itu targetnya biasanya 100 cc per kilogram berat badan, PBW ya. Jadi kalau di bawah itu biasanya dianggap kurang. Kalau di atas itu dianggap kelebihan. Jadi biasanya minute volumenya targetnya segini gitu ya. Nah, untuk PBW, IBW dan itu terus saya terangkan tadi. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya FiO2 atau fraksi oksigen. Jadi saat kita tanpa ventilator atau tanpa alat bantu, oksigen ini kita itu menghisap O2 dengan FiO 1%. Maksudnya apa? Berarti 21% udara yang kita hirup mengandung oksigen. Sisanya apa ya? Sisanya berarti gas-gas yang lain. 79% berarti gas yang lain, ya kan? Nah, kalau kemudian Anda misalkan memasang pasien dengan nasal kanul. Ya, nasal kanul itu kan FO2 misalnya kalau 4 liter, itu sekitar 36 ya, jadi 36%, maka udara yang dihirup pasien 36% berupa oksigen, yang lain berupa gas, yang lain berarti ya sekitar 64 ya, 60%, 4% berupa gas, yang lain jadi kalau di ventilator kemudian Anda menemukan FiO2 100%, yaitu berarti sama dengan 100% oksigen, gas yang lainnya nol. Jadi udara yang masuk ke pasien semuanya oksigen. Nggak ada gas yang lain, oke. Jadi itu yang dimaksud dengan FO2. Kalau cara untuk menghitung berapa
FO2 yang dibutuhkan pasien itu VO2, itu biasanya menggunakan analisa gas darah atau AGD. Rumusnya ini ya, jadi Anda lihat AaDO2 kemudian dimohon maaf malah jadi nggak kelihatan. Jadi Anda kelihatan ini rumus FiO2 itu 150 ditambah AaDO2 bagi kosong, kalau tidak ada AaDO2 ya Anda bisa pakai AA. Dua-duanya Anda hitung, cara menghitungnya bagaimana ya? Ini dengan menghitung PaO2-nya yang besar, jadi PaO2 dikurangi Pa kecil O2, A besar ini disebut dengan alveoli, A kecil ini disebut dengan arteri ya. Jadi A besar ini alveoli yang ada di paru, tekanannya kalau arteri ini yang ada di A kecil ini yang ada di arteri ya, sehingga Anda bisa menghitung kebutuhan FiO2 pasien berdasarkan dari AGD. Kalau tidak ada, maka Anda bisa menghitung pakai rumus yang satunya yaitu dengan PaO2 tadi yang diharapkan misalnya targetnya berapa, di atas 50, di atas 60, di atas 100, ya biasanya tidak pernah di atas 100 sih ya. Jadi misalkan 80 dulu, misalkan ya, maka FiO2-nya berapa? Di VO2 berapa, kemudian nanti PaO2 pasien berapa, sehingga kita akan menghitung berapa VO2 yang dibutuhkan oleh pasien ya. Jadi Anda bisa lihat seperti ini. FVO2 yang diketahui kemudian di apa yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, untuk FVO2 yang diketahui ini biasanya ya kan kalau 26% ya berarti bisa jadi convert menjadi 0,26 gitu ya. Jadi kalau 100% ya satu itu ya jadi umumnya seperti itu Anda nanti bisa coba hitung sendiri. Kemudian mohon maaf yang selanjutnya ada yang namanya PIP atau PIIP ya. Jadi untuk PIP atau PIIP itu adalah tekanan saat teman itu bernafas atau mengembuskan nafas sehingga mentok. Jadi kalau teman-teman itu bernafas sampai mentok, ya itu kan ada momen udah nggak bisa lagi mengembuskan nafas. Itu yang disebut dengan PEP ya atau Positive and Expiratory Pressure. Ya, jadi PIP itu bisa jadi posisi terakhir saat dia ekspirasi. Tujuannya apa? Biar tidak kempes paru-parunya. Jadi PP itu menjaga agar paru-parunya biar tidak kempes. Kemudian ada yang namanya IE ratio atau perbandingan inspirasi banding ekspirasi. Normalnya ya 1:2. Makanya kenapa ke orang bernafas normal itu rata-rata disebut 20 kali per menit, itu masih normal. Karena kan gini, kalau IE rasio yang normal itu kan 1 detik sama 2 detik, ya berarti dijumlah sama dengan 3 detik, ya kan. Dalam 1 menit itu ada 60 detik, ya kan. 60 detik kemudian dibagi 3 berarti kan kalau orang mau bernapas normal sama dengan 20 kali per menit. Ya, jadi itu alasannya kenapa kok kalau kita bernafas di 20 kali per menit itu masih enak. Karena memang IE rasio kita yang paling nyaman di sekitar 1:2. Jadi inspirasinya satu, ada momen berhenti untuk pertukaran gas, kemudian ekspirasi, ya sehingga ekspirasi jauh lebih panjang. Coba Anda bayangkan kalau IE rasionya 1:1, ya berarti berapa dalam 1:1 kan berarti 1:1 kan berarti sama dengan 2 detik. Ya kebayang nggak? 60/2 sama dengan 30 kali per menit. Makanya pasiennya udah kelihatan ngos-ngosan karena 1:1, baru ditarik sudah dihembuskan, baru ditarik sudah dihembuskan. Sehingga itu membuat pasien sangat tidak nyaman. Buat si pasien, oke selanjutnya ada namanya inspiration time atau TI. Ya, kemudian ada yang namanya PIP ya, itu atau PIP, Peak Inspiration Pressure atau jadi PIP. PIP itu walaupun bacanya sama dengan PIIP, yang satunya PIP, tapi PIP itu adalah tekanan saat teman-teman tarik nafas untuk sampai mentok. Jadi misal gini, ada momen udah nggak bisa lagi narik nafas. Ya, jadi itu disebut dengan PIP atau peak atau inspiration pressure. Biasanya kalau ditulis di ventilator ada tulisannya airway pressure. Nah, itu biasanya disebut dengan PIP. Ini ya, jadi PIP itu ada tekanan saat teman-teman tarik nafas sampai mentok dan nggak bisa lagi, itu disebut dengan PIP. Nah, biasanya PIP itu tidak boleh lebih dari 30 sentimeter H2O. Sehingga kalau kita lihat di mesin biasanya ada high pressure, yaitu biasanya karena PIP-nya lebih dari 35. Artinya biasanya ada sumbatan atau karena pasien menggigit
ya, sehingga mesin butuh tenaga untuk memasukkan ke pasien ya. Jadi kalau teman-teman lihat alarm ventilator ada high pressure, berarti kemungkinan karena ini kalau low pressure, ya jarang sih biasanya ya. Tapi kalau low pressure berarti PIP-nya itu terlalu rendah, sehingga perlu lihat lagi apakah ada kebocoran atau tidak ya. Kalau low pressure biasanya seperti itu, kemudian ada yang namanya pelatup pressure atau plateau pressure itu momen saat dia terjadi difusi ya atau terjadi pertukaran gas. Biasanya jadi kalau jenengan itu tarik nafas kan tadi kan 1:2 ya kan, berarti ada 1 detik untuk dia istilahnya berhenti di paru-paru. Jadi karena ini ada 1 detik ini disebut dengan blood patch pressure. Jadi gini kalau tarik nafas itu kan ada momen berhenti sebentar, terus kita mengembuskan gitu ya. Nah, momen berhenti itu yang disebut dengan plateau pressure. Jadi momen itu untuk dipakai untuk perfusi atau pertukaran gas. Ya, jadi bisa teman-temannya lihat, kalau teman-teman itu lihat grafik ventilator, yaitu biasanya ada momen istirahat. Ya, kan kemudian ada momen tarik nafas sampai mentok. Nah, yang tadi kita sebut dengan PIP ya, kemudian ada yang momen berhenti, terus baru ada momen mengembuskan, sampai nggak bisa nafas lagi. Itu yang disebut dengan PEEP ya. Jadi ini ya tadi, momen kalau teman-teman lihat grafik ventilator itu ada momen ini. Tarik nafas ya, kemudian terjadi pertukaran gas, hembuskan, ya jadi itulah kenapa kalau teman-teman melihat ventilator itu selain angkanya juga harus lihat grafik ventilator. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mungkin yang sering di ICU ya mungkin udah paham, oh jadi grafik ventilator itu ada fungsinya. Jadi bukan dibuat hanya sebagai aksesoris, tapi itu ada fungsinya ya. Jadi itu bisa dilihat tadi ada angka. Ada itu di mana grafik ventilator sendiri itu ada 2 yaitu ada yang skalar ya, skalar itu yang bentuknya seperti ini, di mana itu biasanya waktu berbanding dengan volume, waktu berbanding dengan freezer. Intinya yang bentuknya ada garis panjang, terus gini kayak EKG gitu, itu namanya skalar. Tapi kalau bentuknya yang loop, ya ada namanya bentuknya loop, ya bentuk loop itu yang bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut dengan bentuk loop. Dia ada 2 dan itu nanti sebenarnya sama, ada momen inspirasi, ada momen ekspirasi. Yang skalar juga sama, ada momen inspirasi, ada momen ekspirasi. Tapi kalau nanti teman-teman mau lebih detail lagi bisa ikut pelatihan. Kalau sudah jadi perawat ICU, jadi harus bisa membaca grafik, baik yang skalar maupun yang loop. Ya gitu, oke kita lanjutkan lagi. Nah, untuk fase nafas pada ventilator, itu ada namanya trigger. Ya trigger itu yang meminta untuk bernafas. Nah yang memerintah itu bernafas itu bisa dari mesin atau bisa dari pasien itu sendiri. Maksudnya dari mesin ya artinya mesin bekerja tanpa harus di-trigger oleh pasien. Atau mesin bekerja karena di-trigger oleh pasien. Sama kayak gini teman-teman, kalau makan ya, kalau makan itu triggernya bisa 2, mohon maaf. Trigger-nya karena lapar atau karena disuruh makan sama orang tua atau sama pasangan, gitu ya, itu trigger. Jadi trigger itu sesuatu yang menyuruh untuk kita melakukan sesuatu. Jadi kalau orang makan ya trigger-nya 2, kalau lapar ya kan, berarti dari teman-teman sendiri itu sama dengan kayak dari pasien. Jadi pasien memang butuh untuk bernapas, itu trigger-nya dari pasien atau sebenarnya teman-teman nggak pengen makan, tapi disuruh makan. Nah, itu sama seperti mesin yang menyuruh kita, itu ya jadi kalau di ventilator trigger-nya ada 2, yaitu ada yang dari pasien maupun dari mesin. Kemudian ada namanya fase inspirasi, yaitu fase memberikan nafas, kemudian ada fase cycling, ya fase cycling itu fase di mana terjadi pertukaran itu tadi, kemudian ada fase ekspirasi di mana itu diberikan atau menghembuskan nafas. Nah, untuk inspirasi kalau targetnya volumean, berarti volumenya sudah diatur. Nah, jadi kalau volume sudah diatur, maka yang berubah adalah tekanan. Kalau di ventilator, kalau volume diatur, maka tekanannya yang akan berubah-ubah. Kalau yang diatur adalah tekanannya, maka volumenya yang berubah-ubah. Jadi saat pasien bernapas, jadi kalau saya gambarkan, ya volume itu kalau saya ngomongin, makan aja ya soalnya gampang. Jadi kalau teman-teman makan itu kan ada sendok. Ya jadi ada sendok, nah kemudian ada mulut, ya kan ada mulut, di sini ada mulut ya.
Jadi kalau volume itu makan jumlahnya yang ada di sendok, kalau tekanan itu adalah bagaimana lebarnya teman-teman membuka mulut. Jadi kalau di ventilator, kalau disebut dengan volume itu ya jumlah volume yang diberikan oleh mesin. Tapi kalau tekanan itu adalah bagaimana ventilator itu akan membuka tas jalan nafas, kemudian bagaimana membuka alveoli, nah itu yang dimaksud dengan tekanan. Jadi kalau diibaratkan orang makan, ya kalau tekanannya besar ya berarti jalan nafasnya terbuka. Jadi kalau orang makan, gitu kan jalan nafasnya terbuka, kan nah volume itu sendok yang diberikan. Jadi kalau diatur lebarnya segini, terus nanti volume yang masuk bisa berubah-ubah. Ya tapi kalau volumenya tetap ya berarti yang berubah nanti tekanannya. Atau yang berubah-ubah ini karena kalau volumenya besar, nanti jadi dia akan membuka makin lebar. Misalkan seperti itu gambarnya, ya walaupun itu gambaran sederhana sekali untuk membantu memudahkan. Jadi kalau volume itu jumlah makanan yang ada dimasukkan atau jumlah udara yang mau masuk, kalau tekanan itu bagaimana jalannya. Jadi lebar jalannya mau dibuka seberapa, makanya saya ibaratkan lebar mulut tadi. Ya seperti itu nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi diskusi ya, gitu. Tapi kalau Anda lihat setelah sesi diskusi berlangsung, ya mungkin Anda bisa tanya teman-teman atau bisa kontak saya ya. Kemudian jadi ventilasi mekanik itu fungsinya bisa 2 untuk membantu oksigenasi atau untuk membantu ventilasi. Jadi kalau Anda melihat pasien mengalami penurunan PaO2, berarti itu ada gangguan oksigenasi. Tapi kalau ada kenaikan PaCO2, PaCO2 maka itu bisa jadi disebut dengan gangguan ventilasi ya. Jadi kalau untuk membantu oksigenasi berarti dia membantu menaikkan PaO2 ya. Karena kan tadi kalau oksigenasi kan dilihat di AGD, PaO2-nya turun, berarti dia itu gangguan oksigenasi. Maka ventilator akan membantu melalui FiO2 dan PIP-nya yang jadi dijaga agar oksigen yang masuk konsentrasinya tetap murni, tinggi. Sama dijaga agar parunya di jangan sampai kolap, makanya dibantu dengan PIP ya. Tapi kalau PaCO2-nya yang naik, maka ventilator bisa membantu dengan menurunkan PaCO2 ya. Dengan memodifikasi minute volume, di mana minute volume tadi rumusnya apa? RR dikali tidal volume. Jadi saat kita melihat ventilator, kita lihat AGD ya, kita bisa lihat apakah yang terganggu PaO2-nya atau yang terganggu PaCO2-nya. Berarti ventilator digunakan untuk membantu itu, entah untuk oksigenasi, entah itu untuk ventilasi. Kalau yang terganggu PaO2, oh berarti ventilatornya digunakan untuk oksigenasi. Kalau yang terganggu PaC2 berarti ventilatornya digunakan untuk membantu ventilasi. Jadi itu saat teman-teman lihat lihat AGD bisa tahu, oh pasien ini gangguannya oksigenasi, oh pasien ini gangguannya ventilasi.